Halo semuanya, kami dari 12 IPA 2, kelompok 6. Anggotanya terdiri dari saya, Ferin absen 3, Jovanka absen 10, Isan absen 17, Nabila absen 19, Rehan absen 24, dan Salsabila absen 27. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai variabel acak kontinu dan juga distribusi normal. Dalam video ini, kami akan membahas yang pertama pengertian variabel acak kontinu dan distribusi peluangnya. Selanjutnya, latihan soal variabel acak kontinu dan pembahasan. Kemudian, pengertian distribusi normal dan sifat kurva normal. Yang terakhir, rumus distribusi normal, tabel Z, dan latihan soal distribusi normal. Pengertian variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu juga digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil pengukuran tinggi badan, hasil pengukuran suhu tubuh, dan lain-lain. Mengapa variabel acak kontinu berupa interval bilangan pada garis bilangan real? Karena fungsi peluang pada variabel acak kontinu X sama dengan X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. X bilangan real dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota variabel acak kontinu X. B. Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval terdefinisinya variabel acak X adalah 1, yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan 1. C. Jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval X lebih dari sama dengan C, X kurang dari sama dengan D, maka P peluang X lebih dari sama dengan C, X kurang dari sama dengan D, sama dengan integral C sampai D, fx dx. D. Nilai peluang X sama dengan X sepadan 0. Peluang X kurang dari sama dengan X sama dengan peluang X kurang dari X. Peluang X lebih dari sama dengan X sama dengan peluang X lebih dari X. Berikut ada contoh soal variabel kontinu. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16x kuadrat yang terdefinisi untuk min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk nilai x yang lain. Maka A. Tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. B. Tentukan nilai peluang P dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Lalu di sini ada pembahasannya. Yang pertama, yang A akan ditunjukkan bahwa luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx itu sama dengan 1. Maka luas di bawah kurva Y sama dengan fx pada internal min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 adalah integral min 2 sampai 2 fx dx sama dengan integral min 2 sampai 2 3/16 x kuadrat dx menjadi 3/16 integral min 2 sampai 2 x kuadrat dx yang disederhanakan menjadi 3/16 kali sepertiga x pangkat 3. Lalu disederhanakan lagi menjadi 1/16 2 pangkat 3 min 2 pangkat 3 lalu menjadi 1/16 8 min kali min 8 yang menjadi 16/16 sama dengan 1. Maka diperoleh fungsi fx pada min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 selalu bernilai positif dan luas daerah di bawahnya sama dengan 1. Hal ini membuktikan bahwa nilai fungsi tersebut sebuah fungsi peluang. Lalu yang B, tentukan nilai peluang P 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan integral 0 sampai 1 3/16 x kuadrat dx menjadi 3/16 integral 0 sampai 1 x kuadrat dx yang diubah lagi menjadi 3/16 dikali sepertiga x pangkat 3. Kita masukkan 0 dan 1-nya menjadi 1/16 1 pangkat 3 min 0 sama dengan 1/16 dikali 1 atau 1/16 itu sendiri. Jadi nilai P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1
sama dengan 1/16. Selanjutnya, kami akan membahas distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi atau sebaran data probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan yang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, dalam kurva normal ini, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Kenapa dia dianggap merata? Karena nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Nah, kurva normal tadi itu bisa disebut juga dengan kurva Gauss atau kurva lonceng. Nah, kurva normal ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris. Kenapa dia simetris? Karena rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Lalu yang ketiga, dia memiliki asimtot datar sumbu X. Asimtot ini adalah suatu garis yang terus didekati oleh suatu kurva. Nah, asimtot datar yang dimaksud itu adalah sejajar atau berimpit dengan sumbu X. Nah, yang keempat, luas dari kurva ini itu adalah 1, sehingga jika dia dibelah diberi garis tengah, luas kanan kirinya masing-masing adalah 0,5. Nah, selanjutnya ada rumus distribusi normal. Rumusnya itu fx sama dengan 1 per tau akar 2pi Euler pangkat min 1/2 dalam kurung x dikurang mu per tau pangkat 2. Nah, keterangannya itu pi di sini konstanta dengan nilai 3,14159, Eulernya itu bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu-nya itu rata-rata dari data, dan tau-nya itu simpangan baku data berdistribusi normal. Lalu bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nah, rumusnya itu Z sama dengan dalam kurung X dikurang mu per tau. Keterangannya sama ya, jadi di sini mu-nya itu rata-rata dari data dan tau-nya itu simpangan baku data berdistribusi normal. Tabel Z distribusi normal. Langkah-langkah dalam menentukan nilai Z adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56. Maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5. Kemudian perhatikan pada baris awal, carilah nilai 0,06. Yang terakhir, tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Berikut ada contoh soal distribusi normal. Tentukan luas daerah yang dibatasi kurva normal berikut. A. Kurva normal N 0,1 pada interval Z kurang dari min 0,42. Yang B. Kurva normal N 0,1 pada interval 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32. Dapat dilihat dari pembahasannya, luas daerah yang dibatasi kurva normal berikut adalah yang A. Kurva normal N 0,1 pada interval Z kurang dari min 0,42. Kita lihat pada tabel Z berikut. Kita periksa P Z kurang dari 0,42. Lalu kita fokus ke 0,42 yang dimana 0,4 ditambah 0,02. Lalu periksa kolom 0,4 pada kolom Z yang pertama dan 0,02 pada baris di atas. Dari 0,4 kita telusuri ke kanan, lalu dari 0,02 kita telusuri ke bawah. Kita temukan persikuannya yaitu 0,6628. Jadi luas Z kurang dari 0,42 yaitu 0,6628. Luas Z kurang dari min 0,42 ini sama dengan 1 min luas Z kurang dari 0,42 atau menjadi 1 min 0,6628 yang hasilnya adalah 0,3372. Lalu yang kedua, yang B, kita cari kurva normal. Di kurva normal N 0,1 pada interval 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32. Kita lihat pada tabel Z berikut. Kita periksa P Z kurang dari 0,16. Lalu kita fokus ke 0,16 di mana 0,16 itu adalah 0,1 ditambah 0,06. Lalu kita periksa kolom 0,1 di kolom Z pertama dan 0,06 pada baris di atas.
Dari 0,1 kita telusuri ke kanan, lalu dari 0,06 kita telusuri ke bawah. Persikuannya kita dapat 0,5636, dimana luas Z kurang dari 0,16 adalah 0,5636. Maka kita periksa lagi P Z kurang dari 1,32, kita fokus ke 1,32 yang dimana 1,32 itu adalah 1,3 ditambah 0,02. Periksa 1,3 pada kolom pertama yang Z dan 0,02 pada baris di atas. Dari 1,3 kita telusuri ke kanan, lalu dari 0,02 kita telusuri ke bawah. Persikuannya kita dapat 0,9066, dimana luas Z kurang dari 0,16 sama dengan 0,9066. Maka luas 0,16 kurang dari Z kurang dari 1,32 yaitu luas Z kurang dari 0,16 dikurang luas Z kurang dari Z kurang dari 0,16 sama dengan 0,9066 dikurang 0,5636, yang dimana hasilnya kita dapatkan 0,3430. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.